Halo Hai. hari sekolah minggu. Dengar radio HKP nih mau ada di rumah. Halo Abang Peter. Halo Kak Yuni. Halo Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Gimana apa kabarnya Abang Peter? Luar biasa Kak, baik. Kakak gimana? Kak? Puji Tuhan baik. Kalau Kak Nadia apa kabar? Puji Tuhan. Semoga juga ada di sekolah minggu yang di rumah dalam keadaan baik ya Kak ya. Iya, Bang Kak. ya. Siap. Nah pada pagi hari di sekolah minggu kakak tidak sendirian, tapi kakak ditemani oleh ada Abang Peter, ada Kak Nadia juga, beserta juga ada di belakang multimedia kita ada Abang Leo Pahan, ada juga Abang Karulian Haji. Wah luar biasa. Luar biasa. Nah kita mulai di sekolah minggu ibadah pada pagi hari ini yang akan dipimpin doa oleh Abang Peter. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, puji dan syukur ya Tuhan atas berkat dan pengasihan-Mu ya Bapa. Setiap hari Bapa yang Kau telah berikan kepada kami Bapa. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami Bapa, berkati dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Di sekolah minggu kita bersama-sama kita bernyanyi bersuka cita, kita bernyanyi ku masuki gerbang. Masuki gerbang dengan hati bersuka, awalannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka pada dirakanku. Jadi rakanku, oh jadi rakanku, bersuka pada dirakanku. Oh jadi rakanku, oh jadi rakanku, bersuka pada dirakanku. Wah, kalau kita bersuka nggak? Suka cita loh Kak. Bersuka cita. Wah, bersuka cita juga. Kayak kita masih belum semangat nih Kak. Terus semangat iya, masih ada yang ngantuk ya Bang ya, di rumah ya Bang ya. Benar banget Kak. Nah, Abang Peter, kakak ini beserta kakak Nadia juga, beserta Abang dan guru sekolah minggu mengucapkan selamat tahun ya Bang ya. Iya. Pada seminggu ini Bang, dari hari Senin sampai hari Minggu ini pasti ada yang ulang tahun loh. Ulang tahun Kak, bulan Desember lagi Kak. Iya, menjelang Natal juga ya Bang ya. Iya, Kak. Apa harapan dan doanya Abang kita di sekolah minggu ini? Semoga semakin rajin bersekolah minggu ya Kak. Amin. Ibadah online juga. Pastinya. Terus kakak menurut kakak Semoga menjadi anak yang baik, Iya. anak yang patuh sama orang tua. pastinya Kak. Betul, dan tidak lupa bersama kami bersama dengan guru sekolah minggu untuk ibadah di sekolah minggu ya Bang ya. Meskipun Amin. kita masih online ya Bang. Iya Kak. Ya, semoga juga nanti mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya Bang ya. Hmm. Amin 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 amin. Di sekolah minggu kita bersama-sama lagi bernyanyi. Yang coba jalan serta Yesus. Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita sama-sama berjalan ya Bang. Iya Kak. Kemana jalannya Bang? Serta Yesus selamanya Kak. Selamanya kita menuju Tuhan bareng-bareng ya Bang ya. Iya Kak. Dengan jalan yang baik ya Bang. Iya Kak, sama adik-adik semuanya. Betul sekali. Nah di sekolah minggu kakak ingin memberitahu hari sekolah minggu kita mau Natal ya Bang. Iya Kak, kita mau Natal. Rencananya tanggal 19 Desember di hari Minggu. Apa sih pengumumannya? Nanti pengumumannya oleh ada kakak Okta yang nanti pengumumannya. Ya. Kita loh. Ya, nah juga kakak Okta yang hari ini membawakan firman Tuhan ya Bang. Wow, puji Tuhan Kak. Mari kita sambut firman Tuhan kita pada hari ini di sekolah minggu. Kita bernyanyi Yesus saya padaku.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik sekolah minggu siapkan Alkitabnya, siapkan hati adik-adik sekolah minggu. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggu dan juga Kak Okta Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman Tuhan yang hamba-Mu ini sampaikan boleh berasal daripada-Mu saja Tuhan. Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu mendengarkan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk adik-adik sekolah minggu menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada pagi hari ini berasal dari Markus 1 ayat 1 sampai 5. Adik-adik buka Alkitabnya. Kak Okta akan bacakan dan adik-adik juga baca sendiri di rumah. Markus 1 ayat 1 sampai 5 dengan perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang berasal dari Markus 1 ayat 1 sampai 5 tentang Yohanes Pembaptis. Apa sih firman Tuhan yang mau kita dengarkan dan kita mau pelajari hari ini adik-adik sekolah minggu? Yaitu tentang bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kan kita sudah memasuki Advent yang kedua adik-adik sekolah minggu, karena di minggu kemarin kita sudah memasuki Advent yang pertama. Sekarang kita memasuki Advent yang kedua, yaitu untuk menyambut dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ini merupakan salah satu utusan untuk menyambut kedatangan Tuhan adik-adik sekolah minggu, Yohanes Pembaptis. Nah, dia juga adalah menyampaikan pesan. Pesan yang pertama yaitu adalah di ayat 2 adik-adik sekolah minggu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu sendiri. Nah, apa sih makna dari ayat firman ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tadi adalah mengingatkan kita agar kita mendengarkan suara Tuhan adik-adik sekolah minggu, mendengarkan suara Tuhan dan memberikan kekuatan bagi setiap umat. Jadi si Yohanes Pembaptis ini dia memberikan pesan kepada kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan gitu. Dia memberikan pesan kepada kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan dan juga seluruh jemaat yang ada di dunia ini gitu, yang ada di bumi. Nah, apa sih kekuatan yang ada bagi setiap umat, yaitu sabda Tuhan gitu. Sabda Tuhan itu adalah roti dan air kehidupan bagi kita adik-adik sekolah minggu, yang menjadikan kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini Yohanes Pembaptis meminta kita dan memberikan perintah kepada kita untuk kita haus dan lapar akan firman Tuhan dan haus dan lapar akan sabda Tuhan adik-adik sekolah minggu. Karena sabda Tuhan adalah roti dan air kehidupan bagi kita. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan, yaitu kita harus melakukan sikap dan pola hidup yang benar. Nah, sikap dan pola hidup yang benar itu seperti apa sih adik-adik sekolah minggu? Coba adik-adik sekolah minggu pikirkan, apa ya sikap dan pola hidup yang benar yang sudah aku lakukan di dalam kehidupanku. Coba adik-adik sekolah minggu pikirkan di dalam hati adik-adik sekolah minggu, dalam pikiran adik-adik sekolah minggu, apa sih sikap dan hidup yang benar yang sudah adik-adik sekolah minggu lakukan. Nah, yang paling penting adalah sikap dan pola hidup yang benar adalah, hidup benar adalah kita memiliki hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Seperti ada tertulis, mari kita adik-adik sekolah minggu kita buka di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kak Okta akan bacain buat adik-adik sekolah minggu. Apa sih yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri, yaitu kita memiliki sikap hidup yang seturut dengan firman Tuhan seperti yang Kak Okta akan bacakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yaitu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yohanes Pembaptis ini di ayat ini juga memberitakan dan memberitahukan kepada kita bahwa kita itu harus hidup dan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan sikap dan pola hidup yang benar, adik-adik sekolah minggu. Kak Okta, adik-adik sekolah minggu, teman-temannya adik-adik sekolah minggu, keluarganya adik-adik sekolah minggu, teman-teman rumahnya, teman-teman sekolahnya adik-adik sekolah minggu, kita harus bisa untuk melakukan sikap dan pola hidup yang benar. Hidup yang benar itu adalah apa sih yang tadi itu kita memiliki sikap hidup yang seturut dengan firman Tuhan gitu. Hidup yang seturut dengan firman Tuhan apa sih gitu tadi? Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu, adik-adik sekolah minggu. Jadi kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah luruskanlah jalan baginya. Nah, luruskanlah jalan baginya ini adalah kita harus menyebarkan berita Injil, adik-adik sekolah minggu. Sama seperti Kak Okta yang sedang menceritakan firman Tuhan ke adik-adik sekolah minggu, Kak Okta lagi menyampaikan berita Tuhan, Injil Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, sama seperti Yohanes Pembaptis memberikan berita Injil Tuhan kepada umat-umat di Yudea dan Yerusalem tadi. Nah, melalui berita yang disampaikan, melalui Injil yang disebarkan oleh Yohanes dan juga oleh orang-orang yang nantinya akan memberitakan Injil, pasti akan ada banyak orang yang mengaku dosa dan bertobat, adik-adik sekolah minggu. Karena kan ini kita temanya bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Jadi melalui berita Injil yang kita sebarkan, melalui berita Injil yang kita kabarkan, berita Injil tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, akan banyak orang yang mengaku dosa dan bertobat, adik-adik sekolah minggu. Itu firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, adik-adik sekolah minggu. Dan apa sih momentum yang paling penting yang kita pelajari juga memasuki Advent kedua ini, adik-adik sekolah minggu? Kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Karena sebentar lagi kan kita akan menyambut Natal, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan ini merupakan momentum yang penting gitu, momen yang penting untuk kita, adik-adik sekolah minggu. Kalau misalkan adik-adik sekolah minggu menyambut Natal kan pasti adik-adik sekolah minggu seneng gitu. Kalau kita Natal, kalau misalkan sebelum ada pandemi COVID-19 kan kita akan ada tampilan-tampilan, nari, menyanyi, liturgi. Tapi saat ini kita masih mengadakannya dalam keadaan online, adik-adik sekolah minggu. Dan itu yang sedang adik-adik sekolah minggu juga persiapkan gitu. Nah, momentum mempersiapkan kedatangan Tuhan ini juga membuat kita menganggap kedatangan Tuhan ini adalah kedatangan yang penting. Kita akan menyambut orang yang penting, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, adik-adik sekolah minggu. Sama seperti Yohanes yang menyambut kedatangan Tuhan, kita juga harus menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik sekolah minggu. Karena sebentar lagi kita akan menyambut Natal, jadi kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan untuk menyambut kedatangan Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kita perlu mempersiapkan diri kita lakukan yang terbaik, kita lakukan sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga kita menyambut kedatangan Tuhan dengan melakukan pertobatan diri ke arah yang lebih baik. Jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kita juga harus memperbaiki diri kita harus bertobat dan melakukan hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, itu firman Tuhan yang boleh Kak Okta sampaikan, biar kiranya di Advent kedua ini, di minggu Advent kedua ini, adik-adik sekolah minggu, Kak Okta menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita mempersiapkan diri kita untuk kita bertobat dan kita melakukan hal-hal yang baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas karena adik-adik sekolah minggu sedang mempersiapkan diri adik-adik sekolah minggu untuk liturgi, untuk vokal grup, kemudian ada apa lagi? Ada nari, terus ada juga persembahan pujian yang nanti akan kita syutingkan di minggu-minggu Desember ini. Jadi siapkan dia adik-adik sekolah minggu dengan baik, biar kiranya di Natal ini walaupun kita melakukannya dengan online, sukacita Natal, sukacita kedatangan Tuhan tetap bisa kita rasakan. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita adik-adik sekolah minggu bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan tentang Yohanes yang menyambut kedatangan Tuhan, sama seperti kami juga akan menyambut kedatangan Tuhan. Biarkan Tuhan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan kami bertobat menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Biar kiranya Tuhan berkat yang dari Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan boleh Tuhan berikan kepada adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang adik-adik sekolah minggu kita akan mengumpulkan persembahan. Dan sebelum mengumpulkan persembahan, Kak Okta akan memberikan informasi kepada adik-adik sekolah minggu bahwa untuk Natal nanti tanggal 19 Desember 2021, adik-adik sekolah minggu diminta untuk memvideokan diri adik-adik sekolah minggu sambil menyalakan lilin sama seperti tahun kemarin dengan menggunakan baju warna hijau atau warna merah. Dan bentuk videonya adalah landscape. Oke, landscape ya adik-adik sekolah minggu, jangan potret. Jadi HP-nya ditidurin ke samping gitu supaya semua adik-adik sekolah minggu yang mengirimkan videonya sama bentuk videonya. Dan paling lama dikumpulkan tanggal 12 Desember 2021. Oke, ditunggu adik-adik sekolah minggu videonya. Dan juga menyanyikan lagu apa Kak? Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan kami. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.